Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Oktariana. Saya dari jurusan Pendidikan Kimia UIN Suska Riau. Saya berasal dari kelas Pendidikan Kimia 4C. Dan di sini saya merupakan anggota dari kelompok 6. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 6 akan menjelaskan tentang senyawa kompleks, dan di sini lebih tepatnya lagi saya akan menjelaskan tentang pembentukan senyawa kompleks. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembentukan senyawa kompleks, kita harus mengetahui apa itu senyawa kompleks. Senyawa kompleks merupakan senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan antara atom pusat dan ligan melalui ikatan koordinasi. Ada dua hal penting yang harus kita ingat dalam senyawa kompleks. Yang pertama yaitu bilangan koordinasi, dan yang kedua yaitu daerah koordinasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembentukan senyawa kompleks. Kita pasti bertanya-tanya, bagaimana pembentukan senyawa kompleks tersebut? Baiklah, terbentuknya senyawa kompleks antara suatu kation dan molekul netral atau ion yang sering kita sebut dengan ligan. Donasi sebuah pasangan elektron dari ligan ke dalam orbital kosong dan ion pusat terjadi pada ikatan koovalen koordinasi dalam senyawa kompleks. Senyawa kompleks tersusun atas dua, yaitu atom pusat dan ligan. Yang pertama yaitu atom pusat. Atom pusat. Pada suatu senyawa, atom pusat berperan sebagai asam Lewis yang memiliki orbital kosong. Logam transisi merupakan salah satu logam yang sering digunakan pada senyawa kompleks. Kation yang berasal dari logam transisi dan berperan sebagai asam Lewis yang memiliki orbital kosong. Selanjutnya yaitu ligan. Senyawa dari ion logam yang berkoordinasi dengan ligan disebut dengan senyawa kompleks. Molekul netral atau anionik yang berfungsi sebagai donor elektron dan berperan sebagai basa Lewis. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam ligan. Ligan itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ligan monodentat, yang kedua yaitu ligan polidentan atau ligan helat, dan yang ketiga yaitu ligan bidentat. Kemudian yang keempat yaitu ligan tridentat, dan yang kelima yaitu ligan pentadentat, dan yang terakhir yaitu ligan heksadentat. Perkenalkan, nama saya Sri Gustianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa kompleks. Ada beberapa aturan dalam penamaan senyawa kompleks. Di antaranya, yang pertama ialah didahulukan kation, baru kemudian diikuti oleh anion. Nah, jadi dalam contoh berikut, pada senyawa kompleks dengan rumus K3FeCN6 kali. Nah, dalam hal ini, kalium merupakan suatu kation, sehingga dalam penamaannya ialah kalium heksasianoferat 3. Nah, jadi kationnya itu didahulukan, baru kemudian diikuti oleh nama anionnya. Aturan berikutnya ialah bilangan koordinasi ligan yang terikat pada atom pusat atau pada logam ditulis di luar tanda kurung. Pada contoh tadi, kita lihat bahwa ada angka 6 di luar tanda kurung Cn. Nah, angka 6 itu menandakan bahwa ada sebanyak 6 ligan yang terikat pada atom pusat. Aturan berikutnya yaitu ligan anionik diberi akhiran O, sedangkan ligan netral tetap mengikuti aturan penamaannya. Nah, dari beberapa contoh ligan tersebut, misalnya ialah seelmin, di mana seharusnya seelmin ini biasa dikenal dengan klorida. Namun karena seelmin ini memiliki muatan, sehingga dalam penamaan ligan
namanya bukanlah klorida, tetapi kloro. Berikutnya ialah pada ion kompleks, urutan dalam penamaannya ialah didahulukan jumlah ligan, kemudian diikuti nama ligan, dan yang terakhir ialah nama atom pusat yang diikuti dengan bilangan oksidasi dari atom pusat tersebut yang ditulis di dalam tanda kurung dengan angka Romawi. Aturan berikutnya ialah jika ada ligan sejenis yang lebih dari satu yang mengikat satu atom pusat yang sama, maka dalam penamaannya diberi awalan dengan menggunakan bahasa Latin seperti pada penamaan senyawa biasa, yaitu di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, dan seterusnya. Namun, jika ligan tersebut merupakan ligan yang rumit, maka diberi akhiran is. Nah, jadi pada contoh senyawa kompleks dengan rumus kimia CO, NH2, CH2, CH2, NH2 2 kali Cl2. Nah, jadi pada contoh berikut, senyawa kompleks ini merupakan senyawa dengan ligan gabungan, di mana terdapat ligan yang bersifat anion dan ada juga ligan kelat, sehingga penamaannya ialah diklorobis etilena diamina kobalt 3. Aturan berikutnya ialah jika dalam senyawa kompleks tersebut terdapat ligan lebih dari satu, maka dalam penamaannya berdasarkan abjad. Contohnya ialah senyawa kompleks dengan rumus kimia PT NH3Br Cl CH3NH2. Nah, dalam hal ini kan terdapat beberapa ligan. Jadi dalam penamaannya itu berdasarkan abjad. Nah, jadi di sini namanya ialah amina bromo kloro metil amina platinum 2. Aturan berikutnya ialah bilangan oksidasi ditulis dengan angka Romawi di dalam tanda kurung setelah nama logam. Nah, jika muatannya negatif, maka dalam penamaannya diberi akhiran ad. Salah satu contohnya ialah senyawa kompleks atau ion kompleks dengan rumus kimia PtCl4,2-. Nah, senyawa ini diberi nama tetrakloroplatina 2. Jadi, dalam contoh tersebut, angka Romawi yang berada di dalam tanda kurung itu merupakan bilangan oksidasi dari ion logamnya. Dan karena ion kompleks ini merupakan ion kompleks yang bermuatan negatif, sehingga untuk penamaannya diberi akhiran ad setelah nama logam. Jadi namanya itu bukan tetrakloroplatinum, tetapi tetrakloroplatinat. Aturan berikutnya yaitu ion kompleks dengan muatan negatif, maka nama logam kita tulis sesuai dengan nama simbol logamnya. Jadi misalnya pada ion kompleks dengan rumus kimia FeCl4-, kita menuliskan namanya ialah tetrakloroferat 3, bukan tetraklorobesi 3. Aturan yang terakhir ialah pada senyawa kompleks yang memiliki bentuk geometris, maka pada awalan namanya kita beri awalan cis atau trans untuk menunjukkan bentuk geometris dari senyawa kompleks tersebut. Contohnya ialah senyawa kompleks dengan rumus kimia PT Cl2NH3 2 kali. Nah, senyawa kompleks ini dapat membentuk geometris baik cis maupun trans, sehingga dalam penamaannya ialah cis dan trans diaminat dikloroplatinum 2. Perkenalkan, nama saya Vivi dari Pendidikan Kimia 4C yang akan menjelaskan tentang karakteristik warna senyawa deret pertama. Yang pertama adalah nikel. Nikel merupakan unsur logam transisi deret pertama dengan nomor massa 58,71 yang terletak dalam golongan 8B. Nikel merupakan logam putih seperti perak yang bersifat keras dan anti karat. Karakteristik warna ion dari Ni2+ jika dilarutkan dengan air berwarna hijau. Hidrat ion Ni2+ berwarna hijau, misalnya pada senyawa kompleks
NiH2O6 kali 2+, dan garam-garam Ni2+, umumnya berwarna biru. Senyawa kompleks Ni2 dengan geometri bujur sangkar yang umumnya dikenal dengan ion tetracyananikelat 2, NiCl4 2+, yang berwarna kuning. Dimetilgliksimato nikel 2, NiC4 N2O2H7 2 kali, berwarna merah pink. Yang kedua adalah mangan. Mangan ditemukan di daerah alam. Bentuk senyawa mangan biasanya berbagai valensi. Mangan dapat membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi terendah hingga tertinggi. Senyawa kompleks K2MnF6 berwarna kuning. Ion Rb2 MnCl6 yang berwarna merah tua. Mn6 hanya dikenal sebagai spesies mangan MnO2 2+ dengan geometri tetrahedron dan berwarna hijau gelap. Nn7 Mn2O7 berwujud cairan seperti minyak yang berwarna hijau yang mudah meledak. Senyawa anion okso dari Mn7 merupakan kompleks dengan warna ungu. Yang ketiga adalah krom. Krom merupakan unsur transisi deret pertama dengan karakteristik warna perak atau abu-abu baja yang berkilau. Krom 2 asetat Cr2O2CCH3 4 kali H2O2 kali diendapkan sebagai endapan yang berwarna merah bila larutan Cr2- ditambahkan ke dalam larutan natrium asetat. Yang keempat adalah tembaga. Tembaga oksida CuO yang berupa kristal berwarna hitam diperoleh dari propolis nitrat atau garam okso. Kemudian senyawa hidroksidanya berupa bongkahan endapan berwarna biru. Hidroksida mudah larut dalam NaOH yang membentuk senyawa kompleks tetramida dengan berwarna biru tua. Yang kelima adalah besi. Larutannya berasal dari ion Fe2+. Dilarutkan dengan OH- akan menghasilkan suatu hidroksida yang berwarna hijau pucat, yang mudah teroksidasi oleh udara dan memberikan perioksida hidrat yang berwarna coklat merah. Selanjutnya, FeO2 2 kali akan larut dalam NaOH dan membentuk suatu senyawa kompleks Na4 Fe2OH6 kali yang merupakan kristal yang berwarna biru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Mulyati, NIM 118107231123. Saya akan menjelaskan tentang geometri kompleks berdasarkan hibridisasi. Nah, pada tahun 1931, Linus Pauling mengembangkan ikatan valensi untuk senyawa koordinasi yang dikenal sebagai FBT dengan mengenalkan konsep hibridisasi. Orbital hibridisasi ini digunakan untuk meramalkan geometri dari suatu senyawa sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut. Di dalam tabel ini jelaskan bahwa bilangan koordinasi 2 memiliki bentuk hibridisasi SP dengan geometri lurus. Bilangan koordinasi 3 memiliki bentuk hibridisasi SP2 dengan geometri trigonal. Bilangan koordinasi 4 memiliki bentuk hibridisasi SP3 dengan geometri tetrahedral. Bilangan koordinasi 4 memiliki bentuk hibridisasi DSP2 dengan geometri segi 4 datar. Bilangan koordinasi 5 dengan bentuk hibridisasi SP3D dengan geometri segi 3 bipiramida. Kemudian bilangan koordinasi 6 memiliki bentuk hibridisasi SP3D2 dan D2SP3 dengan geometri oktahedral. Nah, konsep hibridisasi ini sukses dalam menjelaskan contoh dari senyawa kompleks. Namun, kelemahan konsep ini sulit menjelaskan kompleks dari D7, yakni CONO2 64-.
karena senyawa ini bersifat spin rendah pada magnetik tetapi dengan momen magnetik sebanding dengan elektron nirpasangan. Nah, sampai sekitar tahun 1943, teori ikatan valensi ini merupakan satu-satunya teori yang digunakan oleh pakar ilmuwan dalam menjelaskan struktur geometri dan kemagnetan senyawa kompleks. Baik, selanjutnya bilangan koordinasi dan struktur. Ini menyatakan banyaknya ligan yang terikat pada atom pusat dan mempengaruhi bentuk struktur pada senyawa kompleks. Nah, pada gambar ini adalah bentuk dari struktur kompleks untuk bilangan koordinasi 4-6 yang sering kita temui. Bilangan koordinasi ini terbagi lagi dalam beberapa bagian, di antaranya bilangan koordinasi 2, yakni Cu+, Ag+, dan Au+, ini merupakan ion yang kaya akan elektron D dan dapat membentuk kompleks linear seperti ClAgCl atau H3n AnNH3. Yang kedua, bilangan koordinasi 3, ini dapat membentuk struktur trigonal planar. Contoh dari kompleks ini ialah FeNSiMe3 3 kali. Yang ketiga, bilangan koordinasi 4, ini membentuk geometri struktur tetrahedral. Contohnya seperti COBr4 2-, NiCO4, CuPy4+, dan AnCl4. Dan ada juga yang membentuk struktur bujur sangkar seperti NiCN4 2- dan PdCl4 2-. Selanjutnya, bilangan koordinasi 5, ini membentuk struktur trigonal bipiramidal, contohnya seperti FeCO3, piramida bujur sangkar, contohnya seperti FOOH2 4-. Selanjutnya, bilangan koordinasi 6, ini membentuk geometri struktur oktahedral, contohnya seperti MoCO6 dan RHCl3. Ini dapat membentuk berbagai isomer cis dan trans. Kemudian yang terakhir, bilangan koordinasi yang melebihi dari 6, contohnya MnCN8 3- atau ReH9 2-. Ini merupakan contoh dari ion logam transisi di deret kedua dan ketiga yang dapat mengikat 7 atau lebih ligan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah crystal field theory. Crystal field theory ini disebut juga dengan teori medan kristal. Teori ini dikembangkan oleh para ahli fisika sejak tahun 1930. Teori ini juga telah dibuktikan dapat menerangkan tentang sifat-sifat dari ikatan kompleks. Awalnya, para ahli fisika mempelajari tentang ion logam yang terkurung di dalam kisi kristalnya. Kemudian, mereka melihat adanya kesamaan antara struktur logam kompleks dengan susunan ion yang simetris dalam kristal. Menurut teori ini, ikatan yang terjadi antara atom pusat dan ligan dalam kompleks berupa ikatan ion, sehingga gaya-gaya yang ada hanyalah gaya elektrostatik. Ion kompleks tersusun atas ion pusat yang dikelilingi oleh molekul-molekul yang memiliki momen dipol permanen. Secara sederhana, teori ini tidak memperlihatkan adanya ikatan kovalen. Teori ini hanya fokus kepada muatan-muatan listrik yang ada pada ligan-ligan dan mempengaruhi energi orbital D pada ion logam. Umumnya, ligan dalam ikatan kompleks merupakan anion atau molekul polar. Jika berbentuk molekul polar, ujung negatif ligan dipolar terletak pada arah kation logamnya. Awal perkembangannya, teori ini digunakan untuk menggambarkan struktur elektronik dari ion logam yang dikelilingi oleh ion oksida atau anion lainnya sehingga menimbulkan medan elektrostatik dengan pengendapan simetris pada struktur kristal. Energi orbital D pada ion logam dipecah oleh medan elektrostatik. Nah, kelemahan utama dari teori medan kristal ini ialah kurangnya penjelasan terhadap konsep tolakan dan penjelasan untuk ikatan koordinasi dalam senyawa kompleks. Pendekatan elektrostatik murni tidak memungkinkan untuk molekul berikatan dengan energi orbital yang lebih rendah, sehingga teori ini gagal dalam memberikan gambaran lengkap tentang struktur elektronik.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penentuan kristal phase stabilization energy. Penempatan ion logam yang terjadi pada medan kristal yang dibentuk oleh sekumpulan ligan-ligan yang menghasilkan stabilitas yang disebut dengan energi stabilitas medan kristal. Energi stabilitas medan kristal merupakan perbedaan energi antara distribusi elektron yang sebenarnya dan untuk semua elektron di tingkat medan yang seragam. Contohnya dapat kita lihat pada oktahedron yang merupakan kelompok orbital yang memiliki energi yang lebih rendah dari energi orbital yang lainnya. Penempatan elektron pada orbital tersebut akan menurunkan energi stabilitasnya. Penentuan energi stabilitas bermanfaat untuk menguraikan geometri dari logam transisi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang senyawa kompleks. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.